Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Asrizal. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi sebuah aplikasi video conference, yaitu aplikasinya adalah Zoom Meeting. Untuk mempermudah presentasi pada kesempatan kali ini, saya telah membaginya menjadi 5 pokok pembahasan dalam presentasi kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengenalan Zoom Meeting. Pembahasan kedua yaitu fitur-fitur utama Zoom. Yang ketiga yaitu cara mendaftar Zoom. Yang keempat, cara menggunakan Zoom sebagai host. Dan yang kelima yaitu kesimpulan dari saya sendiri tentang aplikasi ini. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan Zoom Meeting. Zoom adalah sebuah layanan konferensi video atau video konferensi berbasiskan cloud computing. Aplikasi ini mengizinkan kita untuk bertemu dengan orang lain secara virtual, entah itu panggilan video, suara, atau keduanya. Menariknya, semua percakapan via Zoom bisa direkam untuk dilihat lagi nantinya. Dalam tahun ini, jumlah pengguna Zoom mengalami perkembangan pesat karena merebaknya pandemi COVID-19. Diperkirakan perusahaan yang memimpin dalam konferensi rapat video online ini mendapatkan lonjakan pengguna aktif sebanyak 2,22 juta per bulan sejauh bulan Maret 2020. Sebuah angka kenaikan yang tinggi jika dibandingkan dengan pengguna aktif di tahun 2019 yang berjumlah 1,99 juta pengguna. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu ada beberapa tingkatan layanan dalam berlangganan Zoom, yaitu tingkatan pertama yaitu tingkatan basic atau free, yang kedua yaitu ada pro, dan yang ketiga ada bisnis, yang keempat ada enterprise. Zoom ini memberikan kemudahan bebas biaya atau gratis bagi pengguna yang mendownload aplikasi ini melalui laptop. Namun, bagi pengguna yang ingin melakukan pengelolaan secara lebih besar dan advance, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Terlebih lagi jika kita ingin melakukan video konferensi dengan lebih dari 100 orang atau contohnya 1000 orang di saat yang bersamaan, kita harus menggunakan paket Enterprise Plus dengan harga mulai dari 19,99 per bulan. Sedangkan bagi pengguna dalam jumlah konferensi kecil, Zoom juga mempunyai paket gratis atau basic, kan tetapi tentunya paket ini mempunyai keterbatasan tersendiri, seperti partisipan yang dibatasi hanya dengan 100 orang dalam satu konferensi, dan waktu konferensi cuma 40 menit, serta pembatasan fitur-fitur lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu fitur-fitur utama di dalam Zoom. Fitur-fitur utama yang pertama yaitu rapat one-on-one. Host atau tuan rumah dapat melakukan pertemuan one-on-one bahkan dengan layanan gratis sekalipun. Kita juga dapat dengan mudah melakukan manage terhadap user yang bergabung pada konferensi meeting kita dengan menggunakan aplikasi Zoom. Fitur-fitur utama yang keduanya yaitu konferensi rapat video group. Kita dapat melakukan konferensi rapat video group hingga 40 menit dengan 100 orang peserta untuk layanan basic atau free-nya di aplikasi Zoom. Kan tetapi jika kita ingin menambah jumlah anggota dan jika rasanya kita konferensi rapat kita lebih dari 40 menit, kita dapat berlangganan ke paket Enterprise Plus yang dapat mengundang total
1.000 orang peserta untuk keperluan rapat yang lebih besar. Fitur-fitur yang ketiga yaitu ada sharing screen and chat. Dalam sharing screen dan chat ini, peserta dapat bertemu dengan format one-on-one atau dengan grup, serta kita dapat membagikan layar kita dengan peserta lain sehingga mereka dapat melihat apa yang kita lihat. Hal ini tentunya sangat berguna untuk melakukan presentasi. Selanjutnya ada chat untuk peserta, sehingga peserta bisa melakukan chat ke semua user, baik itu secara umum maupun secara privat. Fitur ini tentunya sangat bermanfaat untuk diskusi antar peserta yang hadir dalam rapat dan konferensi tersebut. Fitur yang selanjutnya yaitu ada recording video call. Kita dapat melakukan recording atau merekam video call yang kita lakukan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna yang melaksanakan pembelajaran secara online di video conference, di mana nantinya videonya akan disimpan dan dilihat kembali untuk keperluan pembelajaran. Baiklah, poin pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara mendaftar di aplikasi Zoom. Pertama-tama kita melakukan kunjungan di link zoom.us. Setelah kita melakukan kunjungan di link zoom.us, akan terlihat tampilan seperti pada gambar di samping. Lalu kita lakukan klik tombol sign up. Setelah itu, langkah selanjutnya kita isi kolom email dengan email aktif kita. Lalu kita tunggu beberapa saat setelah email itu masuk ke kotak masuk email kita. Setelah email masuk ke dalam kotak masuk email kita yang terlihat seperti pada gambar, selanjutnya kita klik aktif akun hingga kita nantinya akan diarahkan ke browser untuk membuat password akun. Dan setelah selesai membuat password akun, kita sudah mempunyai akun. Selanjutnya kita dapat melakukan sign in, lalu memasukkan email dan password yang kita buat tadi untuk mendaftar di Zoom meeting. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom sebagai host. Cara menggunakan aplikasi Zoom ini sebagai host, pertama kita buka aplikasi Zoom, lalu klik start seperti pada gambar. Setelah kita mengklik start, selanjutnya akan terlihat tampilan berikut. Lalu kita klik invite other, atau kita bisa mengundang peserta melalui email, atau juga bisa menyalin link yang tertera dan dibagikan ke peserta yang akan mengikuti video conference kita tersebut. Langkah selanjutnya, kita tunggu peserta masuk, dan setelah peserta masuk, meeting siap dilakukan. Jika diperlukan, kita dapat mengunci ruangan meeting dengan memberi tanda centang pada pilihan lock meeting di security menu agar menghindari peserta yang tidak diinginkan masuk ke video conference. Langkah selanjutnya, kita juga dapat merekam meeting yang berlangsung dengan cara mengklik di menu record seperti pada gambar berikut. Dan setelah kita melakukan video conference atau meetingnya, kita dapat meninggalkan meeting dengan mengklik end meeting di bawah sebelah kanan bawah. Kesimpulan, menurut saya aplikasi ini sangat cocok bagi para milenial maupun orang tua di saat situasi COVID-19 ini.
Aplikasi ini dapat memungkinkan kita bertemu tatap muka secara online dan berbagi informasi, tetap terhubung satu sama lain walau hanya dilakukan dari kediaman masing-masing. Aplikasi ini juga memiliki fitur-fitur yang komplit menurut saya. Selain ada video conference, meeting, presentasi, Zoom Room, kita juga dapat melakukan chat dan merekam video conference yang sudah kita lakukan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi Zoom Meeting ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.